Ini adalah Mi 10T Pro, HP flagship terbaru dari Xiaomi yang sudah mendukung layar dengan refresh rate 144Hz pertama di jajaran flagship Xiaomi. Penasaran? Let's go! Dan ini boxnya ini berwarna hitam doff, dan finishingnya gold. Ini ada tulisan 108 megapiksel, ultra clear camera. Ini adalah versi Mi 10T yang Pro 5G. Kita balik ke samping kiri. Ini ada tulisan Mi 10T Pro, dan di samping kanan ada Mi 10T Pro juga. Dan di bagian bawahnya ini versi yang RAM 8GB dan internal storage-nya 256. Ini versi tertinggi. Dan warnanya ini Lunar Silver. Ini warna yang menurut saya salah satu yang menarik ya, karena finishingnya bukan glossy melainkan frosted. Kita akan lihat saja bagaimana barangnya itu sendiri. Kita unboxing terlebih dahulu Mi 10T Pro. Boom. Mi 10T Pro design by Xiaomi. Kita lihat dulu apa yang ada di dalamnya. Oh, ada SIM ejector dan ada buku manual. As always, buku manual yang tidak mungkin kita baca. Ini ada USB Type-C dan dongle untuk 3, mm headphone jack ya. Nice. Kita kesampingkan terlebih dahulu. Dan ini adalah casingnya. Langsung saja ke HP-nya. Dan ini adalah keterangan sedikit spesifikasi dari Mi 10T Pro. Kalian bisa melihat ini sudah menggunakan 108 megapiksel AI camera with OIS optical image stabilization, sudah menggunakan 144Hz adaptive scene refresh rate, dan menggunakan the latest Snapdragon 865. Dan baterainya ini 5000 dengan 33 watt fast charging. Kita kesampingkan terlebih dahulu. Ini USB Type-C. Ya, yang terakhir adalah chargingnya yang sudah mendukung 33 watt. Dan langsung saja kita buka terlebih dahulu Mi 10T Pro. Kita kletek terlebih dahulu. Yang pertama kita akan membahas desain dan build materialnya terlebih dahulu. Mi 10T Pro ini menggunakan desain punch hole display. Yang ini di bagian kiri atas ini ada kamera depan, dan model layar dari Mi 10T Pro ini bertipe flat, ini bukan yang curve. Sebagian orang memang suka dengan tipe layar flat seperti ini karena tidak menimbulkan accidental touch sama sekali. Dan kemudian di bagian belakang Mi 10T Pro ini sebenarnya ada 3 pilihan warna. Yang pertama adalah Cosmic Black, yang kedua adalah Lunar Silver, dan yang terakhir adalah Aurora Blue. Dan menurut saya Lunar Silver ini adalah salah satu warna yang paling menarik karena memang ada sedikit finishing frosted itu ya, dan back covernya ini tidak nipak fingerprint magnet. Ini nice sekali. Dan kemudian ada modul kamera yang cukup besar dan tebal ini menurut saya. Ini bertipe 3 setup kamera dan kita akan bahas di segmen kameranya nanti. Dan ngomongin soal BAM kameranya, ternyata case yang terdapat di dalam boxnya ini sudah cukup untuk melindungi tonjolan kameranya. Dan desainnya ini refreshing ya, dibanding dengan case-case pada umumnya. Ini saya jarang sekali membahas case pada saat proses unboxing. Ini karena pada saat launching Xiaomi mengeklaim bahwa case ini menggunakan bahan yang dapat mencegah antibakteri sampai 99%. Ini bisa jadi HP dengan tingkat higienis tertinggi. Dan untuk framenya, HP ini sudah menggunakan bahan aluminium solid, jadi feel-nya ini terasa premium dan cukup berat, di sekitar 218 gram. Kalau sejauh ini kalian menikmati konten ini, subscribe bisa menjadi win-win solution buat kalian. Selain kalian update mengenai dunia pergadgetan, kalian juga mendukung channel ini terus untuk berkembang. Terima kasih. Dan kemudian untuk port-portnya, di bagian atas ini ada air blaster, mikrofon, dan speaker grill di bagian earpiece-nya ini. Dan kemudian di bagian samping kanan ini ada side mounted fingerprint plus volume rocker up and down. Dan kemudian di sebelah kiri tidak ada apa-apa. Di bagian bawah ada USB Type-C, SIM tray yang sudah mendukung dual nano SIM, dan another speaker grill ya. Dan langsung saja yuk kita coba kualitas stereo speakernya.
Dan kemudian untuk layarnya ini masih menggunakan IPS LCD dengan resolusi Full HD display dengan diagonal layar 6,67 inci dengan refresh rate 144 Hz. Ini adalah refresh rate tertinggi dalam jajaran HP Xiaomi khususnya flagship, dan sudah mendukung HDR10 Plus display dan sudah dilindungi oleh Corning Gorilla Glass versi 5. Ya, kemudian untuk softwarenya ini sudah menggunakan MIUI terbaru yaitu MIUI 12 dengan basis Android 10 dengan storage yang digunakan ini sekitar 19 GB dan sisanya sekitar 237 GB. Ini cukup banyak ya sisanya. Dan untuk spesifikasinya ini sudah menggunakan chipset Snapdragon 865 dan dilengkapi dengan RAM 8 GB dengan internal storage 256 GB dengan tipe UFS 3.1. Ini versi storage yang tercepat untuk saat ini ya. Dan sudah mendukung baterai 5000 mAh plus yang terakhir adalah sudah mendukung NFC. Jadi fitur-fitur flagship ini cukup lengkap ya, namun hanya tidak mendukung wireless charging saja. Dan kemudian kameranya kita bahas terlebih dahulu. Kamera depannya ini sudah mendukung 20 megapiksel dan hasil fotonya menurut saya cukup bagus. Ini untuk settingan defaultnya tidak ada efek beautify sama sekali. Dan hal yang paling saya suka di kamera depan Mi 10T Pro ini adalah mode potretnya. Ini sudah cukup rapi ya cutting edge-nya. Dan kemudian untuk kamera belakangnya ini sudah mendukung modul triple setup kamera dengan lensa utama sudah mendukung sensor 108 megapiksel plus sudah menggunakan optical image stabilization, dan kemudian untuk lensa ultra wide-nya ini sudah mendukung 13 megapiksel dan lensa terakhir adalah macro lens yang sudah mendukung 5 megapiksel. Dan untuk hasil kameranya, kesan pertama yang saya dapatkan dari Mi 10T Pro ini menurut saya gambarnya cukup tajam dan range-nya cukup bagus, dan ini menurut saya memang hasil foto sekilas nampak di Mi 10T Pro ini memang karakteristik flagship ya. Ini bukan kaleng-kaleng untuk karakteristik dari foto Mi 10T Pro ini secara sekilas, dan berikut adalah contoh sampel video dari Mi 10T Pro. Ini adalah kamera belakang dari Mi 10T Pro dengan perekaman video 4K 60 fps. Dan untuk hasilnya ini memang flagship sekali sih, 4K 60 fps. Tapi di kamera utamanya saja ya 4K 60 fps. Kalau di kamera ultra wide-nya hanya mendukung 4K 30 fps. Dan masih banyak mode yang tersedia di Mi 10T Pro. Nanti kita akan bahas di full review-nya ya. Ngeri banget. Dan untuk harga dan ketersediaan Mi 10T Pro ini di Indonesia, ini kita bahas harganya dulu. Ini harga di Malaysia ini sekitar Rp2.000, atau jika kita rupiahkan itu sekitar Rp7.100.000. Ini adalah versi yang tertinggi, RAM 8GB dan internal storage 256GB. Dan untuk ketersediaan Mi 10T Pro ini di Indonesia, menurut saya ini bakal bisa dirilis ya, karena jika kita melihat positioning atau posisi dari Mi 10T Pro ini adalah versi flagship budget dari Xiaomi, karena Mi 10 series itu kan sudah dirilis di Indonesia ya. Mi 10 dengan harga sekitar 10 juta pada waktu rilis di Indonesia itu bisa dan sudah dirilis di Indonesia ya 10 juta ya. Itu flagship Xiaomi pertama yang dibawa di Indonesia. Karena ini versi budgetnya, otomatis logika saya berpikir bahwa mungkin Mi 10T Pro ini akan dibawa ke Indonesia karena harganya lebih murah, dan apa yang ditawarkan ini cukup memang memberikan rasa yang puas ya dengan harga 7 juta di Malaysia ini. Jadi menurut kalian gimana? Kalau kalian penasaran bagaimana review Mi 10T Pro ini, kalian bisa stay tune di channel Dewi Gadget. Dan kalau kalian pengen kontak saya langsung, Instagramnya saya taruh di kolom deskripsi di bawah untuk tanya-tanya bagaimana proses shipping dari Malaysia atau bekas review nanti kalau saya jual Mi 10T Pro ini. Jadi bagi kalian yang pengen tahu soal bergadgetan, subscribe menjadi win-win solution buat kalian. Selain kalian juga bisa menikmati konten-konten mengenai bergadgetan, kalian juga bisa mendukung channel ini terus untuk berkembang. Terima kasih, saya akhiri teman-teman. Peace out. Just one more time.